Tiga hal yang harus kita pegang teguh itu yang Mongol praktekin sampai hari ini membuat gue bisa stabil dalam hal karir. Saya 12 tahun jadi stand up comedian. Yes. Tiga hal yang Mongol pegang. Satu, berapa tahun kami pacaran, dia juga sering banget selingkuh. Sampai akhirnya aku merasa capek sendiri. sayang itu kan dasarnya cinta kasih, Yep. bukan bodoh kan. Ya. Zaman sekarang kan overthinking anak-anak Iya. remaja kan, nggak Iya. bisa tidur, Betul. kecanduan game. Betul. Oh bang, hati-hati abang kalau syuting malam nanti di situ ada kuntilanak. Nggak akan gua pikirin kuntilanaknya. Yang gua pikirin adalah transferannya udah masuk. Aku pernah menjalin sebuah hubungan dengan waktu yang sangat lama dengan pacarku, Kak. Tapi dalam beberapa tahun kami pacaran, dia juga sering banget selingkuh. Sampai akhirnya aku merasa capek sendiri. Meski aku sayang banget sama dia, tapi ketika dia minta maaf untuk kesekian kalinya, aku udah maafin dia, tapi dia mengulangi terus. Kalau saya pribadi memaafkan itu ya Yep. wajib hukumnya. Tetapi kalau untuk kembali lagi kayaknya vaya con Dios baby. Yang artinya? Nggak usah. Karena kalau orang melakukan kesalahan yang sama berulang lebih dari 3 kali, itu berarti memang udah behave-nya cowok tersebut. Iya. Kalau dia yang nanya cewek ya, atau kalau yang nanya cowok berarti ceweknya emang udah susah. Jadi mendingan pergi aja cari lagi yang lain. Tapi kan biasanya dia udah terlanjur sayang. Yang itu kan dasarnya cinta kasih, Yep. bukan bodoh kan. Ya. Jadi kalau seandainya dia melakukan kesalahan yang sama berulang, terus nanti nikah dia melakukan hal yang sama berulang, terus kita selalu maafkan. Ya nggak apa-apa, memang memaafkan itu adalah salah satu hal yang akan kita lakukan dalam hidup setiap hari, tetapi bukan dalam hal yang sama. Jadi buat anak muda yang mungkin pacarnya toksik, mendingan lepas. Lepas ya. Lepas. Walaupun sangat sulit banget bagi dia, Bang. Ya belajar gitu, pengalihannya melakukan hal-hal yang lebih positif. Tapi menurut Bang Mongol secara pribadi kan kita kan dicurhatin nih banyak Bang masalah-masalah mereka kayak, Kak aku gak bisa move on, Kak aku gak bisa bangkit Kak. Karena aku sudah melakukan hal-hal yang buruk dulu di masa lalu sama dia kan. Mungkin pergaulan bebas dan lain-lain. Itu banyak yang cerita ke tim Super Youth juga kan Bang. Nah bagaimana dia biar bisa keluar Bang? Tiga hal yang harus kita pegang teguh itu yang Mongol praktekin sampai hari ini membuat gue bisa stabil dalam hal karir. Saya 12 tahun jadi stand up comedian. Yes. Tiga hal yang Mongol pegang. Satu, jaga hati. Oke. Jadi saya pernah baca di Amsal bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Mongol sampai ini kita syuting, saya selalu menjaga hati. Saya tidak izinkan hati Mongol terluka cuman masalah yang tidak penting. Oke. Jadi harus jaga benar. Kenapa kita perlu jaga hati? Karena kitab Matius bilang dari hati itu timbul segala kejahatan, pembunuhan. Jadi saya tidak ingin, maksudnya gue sakit hati sama orang lain. Orang bilang kita pasti pangana. Ujung-ujungnya akhirnya tamu tikang pangana, tamu tabrak pangana. Akhirnya kan hati kita yang tadinya murni cuman karena masalah sepele akhirnya tidak bagus. Oleh sebab itu Amsal bilang suruh jaga hati. Kedua, apa yang mau lakukan adalah mengendalikan pikiran. Jadi Roma 12 ayat 3, janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi gue gak mau mikir ribet. Jadi orang bilang, Bang Mongol jadi gak pernah sakit hati karena gak kuizinkan itu. Pikiranku pun ku kontrol, gue gak mau mikirin. Oh bang hati-hati abang kalau syuting malam nanti di situ ada kuntilanak. Gak akan gue pikirin kuntilanaknya. Yang gue pikirin adalah transferannya udah masuk. Jadi maksudnya gini, kita harus kayak di pengalihannya ke hal-hal yang membuat kita kayak kalau udah ditransfer kan mau tidak mau saya harus profesional kerja. Gitu. Jadi kayak kita mengalihkan daripada kita ngalihin ke hati terus nanti ujung-ujungnya pola pikiran kita udah kepenuhan nanti awas lu ini jadinya kacau. Oke, satu lagi nanti Bang. Intimidasi iblis itu kan sering datang Bang. Apalagi kan zaman sekarang kan overthinking anak-anak remaja kan. Gak bisa tidur, betul, kecanduan game. Betul. Bahkan mereka dibayang-bayangi sama iblis dengan intimidasi. Udah lu gak berharga, lu gak layak, lu udah nyerahin semua. Nah itu gimana dia menghandle pikiran kayak gitu Bang? Filipi 4 ayat 8.
Pikirkan yang manis, yang sedap, yang indah, yang mulia, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan suruh mikir yang itu. Gak usah mikir Amerika lagi gagal bayar. Gak usah. Kos-kosan lu pakai rupiah bukan pakai dolar. Iya kan, lu mau beli pulsa gak ada pakai $100. Lu pakainya Rp. Otomatis gak usah kepanjangan mikirnya. Kan Tuhan bilang melangkahlah dengan langkah pertama. Bukan lu lompat karena lu kan masih manusia bukan vampir. Vampir Cina gitu kan. Jadi maksudnya Mongol begini. Gua mempraktekkan itu dalam hidup. Itulah yang membuat Mongol sampai hari ini gua gak muyeng bro. 12 tahun Mongol berkarir. Apakah Anda pikir gampang? Tidak gampang. Apakah Anda berpikir saya fine-fine aja manggung? Apakah saya gak dikirimin santet oleh orang? Apakah saya gak dikirimin telu oleh orang? Boleh wawancara orang serumah. Di awal karir 2011 itu ayam digantung di pagar tuh dagingnya doang yang gak ada. Tapi isinya perutnya ayam tuh digantung di rumah. Di pagar rumah. Bukan kan rumah Mongol tuh ada 2 pagar. Ada pagar besar sama pagar kecil. Bukan di pagar kecil, di pagar gedenya. Berarti ada orang-orang tertentu sengaja menjatuhkan Mongol. Belum lagi kayak bunyi pasir di genteng. Itu sampai minggu lalu masih orang rumah tuh. Kak rupa ada pasir di genteng ini, ada jatung-jatung dari langit, dia bilang. Mongol bilang udah biarin aja. Kalau kita mikirnya itu kita jadi gak fokus. Kadang apa yang kita pikirkan harusnya gak terjadi jadinya terjadi. Ya kan, jadi biarin aja. Yang penting satu hal yang gue pegang teguh adalah sebagai mantan satanik, gue udah mengambil sebuah keputusan yang tidak pernah ku sesali tetapi ku banggakan adalah gue 97 dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih, gue menerima Yesus Kristus. Dan gue anggap bukan cuma sebagai Tuhan, tapi gue anggap sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup gue. Otomatis gue udah punya bos baru. Bukan lagi si Mr. Demons, gue udah punya Juru Selamat sejati. Jadi kalau ada orang yang ngirim santet, buat gue gak takut. Karena janji Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 18 bahwa iblis si jahat tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Ya udah. He cannot touch me. Gua percaya dia jamah. Wow. Sebab semua hidupku Tuhan jam. Jadi mau ngapain? Orang bilang tapi kan kamu di film kenapa harus jadi bencong? Kan duit. Saya sebagai orang Manado yang muka ala kadarnya. Apa aja yang penting gua anggap gua mampu memerankan itu ya gua jabanin. Jadi kuntilanak, gendong babi, apapun yang penting orang Manado bilang doi maso. Apalagi ini bulan Juli sayang tuh, 5 bulan lagi Desember. Otomatis donat akan mulai bermunculan dari November akhir. Anak Sarani 29 berarti hitung 2,5 juta 1, ginjal hilang 1. Jadi buat anak-anak muda tuh masih gini, lakukan sesuatu yang membuat kita nggak jadi terbeban gitu loh. Maksudnya oke. Gua pacaran pernah salah kak, mungkin udah melebihi dari norma yang ada. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita mengakui itu, tapi kepada Tuhan bukan kepada teman. Lu jangan cerita ke semua teman. Gua kemarin itu namanya bocor mulut. Amsal 20 ayat 19. Dan kalimatnya janganlah engkau bergaul. Jadi kalau ketemu teman yang suka ngomongin orang, jangan diajak temenan. Karena besok lu yang diajak diceritain. Digosipin ya. Tadi yang ketiga apa bang? Yang ketiga Amsal 19 ayat 2. Apa itu bang? Janganlah pernah engkau tergesa-gesa karena tergesa-gesa itu akan membuat engkau salah langkah. Jadi gue gak mau tergesa-gesa. Ya gue flow aja. Pikiran gue saat ini adalah bagaimana anak gue mencapai cita-cita yang dia mau. Karena dia pengen jadi jenderal. Nah kalau dia pengen jadi jenderal, dia masuk TNI Polri kan ada Pantohir. Di ujungnya mereka ini. Nah kalau ternyata pas mereka melakukan pencarian data tuh ternyata bapaknya tuh wah itu playboy kelas kakap tuh, kasihan anak gue nggak jadi jenderal. Mendingan gue nggak ngelakuin hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah gue takut dengan dosa. Maksudnya ya gue sudah kurang lebih 8 tahun lebih
saya tidak melakukan hubungan seks dengan siapapun. Itu gue juga ngomong di PWK. Karena buat gue mengenal kekristenan tuh ada salah satu hukum yang membuat gue akhirnya menyadari hidup bahwa ternyata hidup ini ada tanggung jawabnya. Yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Aku menyakiti banyak perempuan, anakku perempuan. Apakah Mongol siap kalau anakku disakiti? Nah, supaya itu tidak terjadi, aku tidak akan menyakiti siapapun. Yes, benar banget. Jadi buat kalian semuanya, kalau misalnya ada masalah atau lagi punya beban masalah, daripada dipendam sendiri, daripada nggak tahu mau cerita sama siapa, bingung, nggak ada teman atau sahabat seperti tadi Bang Mongol bilang, makanya program ini khusus buat kalian. Program ini ditayangkan. Kami mau jadi sahabat kalian, mau jadi teman kalian. Jadi hubungin nomor-nomor di bawah ini karena ada layanan doa dan konseling dari CBN yang mau jadi pendengar setia kalian, yang mau berdoa buat kalian. Karena kita percaya dengan doa, dengan kuasa doa, Tuhan yang bantu mulihin dan nguatin kalian.